Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Masih bagian pertama, yaitu masih pengenalan ya. Tapi sebelumnya kalian lihat dulu yang seger-seger ini biar semangat ya. Nah, setelah itu perhatikan grafik-grafik berikut, yaitu grafik tentang kenaikan jumlah kasus corona di RI, perkembangan kasus ya. Jadi data jika disajikan dalam bentuk grafik, membacanya lebih jelas. Kita bisa menganalisa misalnya bagaimana banyaknya kenaikan dari hari ke hari, atau mungkin perbandingannya banyaknya kasus antar daerah ya. Atau mungkin kita bisa menafsirkan kira-kira selanjutnya bagaimana ya, penafsiran antar waktu ya. Nah, kita nanti belajar fungsi eksponensial mengarah ke sana, yaitu dapat menggambar grafik yang jenisnya adalah eksponensial. Sebelum kita ke fungsi eksponensial, kita tentu akan ingat kembali apa itu fungsi dan eksponen yang keduanya telah kalian pelajari saat di jenjang SMP. Ya. Yang pertama tentang fungsi dulu. Nah, fungsi itu dasar pemikirannya adalah relasi atau hubungan antara dua nilai yang terletak di dua himpunan, yang kita sebut himpunan asal dan himpunan hasil. Misalnya nilai-nilai yang ada di himpunan asal ini misalnya, kita buat aja yang sederhana, 1, 2, 3. Sedangkan nilai-nilai yang ada di himpunan hasil itu misalnya 2, 4, 6. Nah, ini kita atur hubungannya bagaimana? Ya, misalnya hubungannya 1 itu ke 2, ya. Kemudian 2 itu ke 4, 3 itu ke 6. Kira-kira hubungannya apa? Ya. Dan ini kita batasi dulu, misalnya himpunan A itu himpunan bilangan bulat, B itu juga himpunan bilangan bulat. Kemudian fungsi itu punya nama, jadi misalnya namanya adalah fungsi F. Waktu SMP kita sudah mengenal yang namanya rumus fungsi ya. Kalau memang hubungannya seperti itu, hubungannya itu ditulis dalam matematika itu sebagai rumus. Jadi kalau yang asal, nilai-nilai asal itu kita wakili dengan X, nilai-nilai pada hasil itu kita wakili dengan Fx. Ya. Kira-kira hasil itu apanya asal, yaitu 2x ya. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan hasil itu berasal dari 2 kalinya nilai asal gitu ya. Nah, ini contoh tampilan fungsi menggunakan diagram panah. Kita tentu harus tahu apa sih syarat hubungan itu disebut dengan fungsi. Nah, di sini ada beberapa diagram panah. Misalnya kita buat diagram panahnya misalnya 1 ke 10, 2 ke 25, 3 ke 25. Ini fungsi atau bukan nanti ya. Jadi kita bandingkan dulu dengan yang lain. Sekarang yang pertama ini fungsi atau bukan. Syaratnya ada 2 ya, disebut dengan fungsi ya. Yang pertama adalah setiap ya, setiap anggota A itu harus dipetakan. Kemudian yang kedua, ketepat satu anggota B. Ya. Nah, berarti yang pertama ini apa dua syarat ini dipenuhi? Setiap A dipetakan, betul. Ini semua dipetakan. Apakah masing-masing ketepat satu? Satu hanya ke 10, 2 hanya ke 25, 3 hanya ke 25. Berarti memenuhi kedua syarat ya. Kemudian yang kedua, ini setiap anggota A dipetakan betul, tapi tidak ketepat satu. Ini contohnya tidak ketepat satu. 1 ke 10, tapi juga 1 ke 25. Berarti bukan fungsi. Kalau ini, setiap A dipetakan, juga setiap A yang dipetakan tadi ketepat satu. Berarti ini juga fungsi. Nah, ini tidak ketepat satu dan ada yang tidak dipetakan. Nah, ini berarti bukan fungsi. Nah, begitu. Nah, jadi, sekali lagi, fungsi dasar pemikirannya adalah hubungan antara nilai berapa dan nilai berapa. Dan hubungan itu diinformasikan melalui rumus. Kira-kira untuk yang ketiga ini rumusnya apa? Ya, untuk yang ketiga ini rumusnya apa? Yang kita batasi yang ketiga ini ya, nanti kalian pikirkan. Selanjutnya, kita akan tampilkan fungsi tadi, fx sama dengan 2x tadi dengan
grafik ya, karena kalau kita bicara fungsi pasti bisa digambar grafiknya ya. Kita buat diagram panahnya dulu biar lebih jelas. Ini kalau tadi bilangan bulat, sekarang kita mulai ke himpunannya bilangan real ya. Jadi kita batasi dari bilangan real ke bilangan real. Jadi A itu real, ini juga real. Tetapi untuk keperluan menggambar, kita menggunakan titik-titik atau nilai-nilai yang mudah aja. Jadi misalnya mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Kalau memang aturannya fx sama dengan 2x, negatif 1 pasti ke negatif 2, 0 ke 0, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Ini sudah tidak muat ya. Padahal kalau kita bicara bilangan real ini banyak di sini. Di antara 01, di antara bilangan-bilangan ini banyak. Jadi misalnya di antara 01 itu ada 0,00001, 0,0002 dan seterusnya. Tak terhingga banyaknya bilangan. Sehingga kalau kita di bilangan real itu biasanya terus ke grafik. Tapi sebelum grafik kita harus buat tabelnya untuk memudahkan membuat pasangan berurutan atau titik koordinat. Jadi yang pertama ini kita pakai X ya, nilai asal, terus kemudian ini fx ya. Nanti di sini tempatnya koordinat ya. Nah, di sini nanti tempatnya koordinat. Nah, ini X-nya berapa saja? Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau aturannya 2X berarti ini ke negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8. Nah, kita dapatkan koordinat negatif 1, negatif 2, 0,0, dan 4,8. Nah, titik-titik inilah yang akan kita gambar. Nah, kita gambar di bidang koordinat. Nah, setelah digambar, dihubungkan titik-titiknya. Nah, jadilah grafik fungsi. Nah, ini contoh ini adalah grafik fungsi linier yang sudah kalian pelajari saat SMP dulu. Nah, sekarang setelah kita ingat tentang fungsi, kita akan ingatkan kembali tentang eksponen ya. Nah, untuk ke eksponen saya tampilkan dulu tentang perkalian. Nah, bentuk perkalian dari 3 tambah 3 apa? 2 kali 3. Ini 3 kali 3, ini 4 kali 3, ini 5 kali 3. Jadi dalam matematika itu akan dimunculkan lambang baru jika muncul permasalahan. Jadi kalau ini sukunya sama dan berulang, nah ini matematika suka yang praktis-praktis, jadi dibuatlah notasi perkalian. Ya kalau cuma 5, kalau sampai 100 nanti kan panjang ya. Jadi muncullah notasi perkalian. Begitu pula di eksponen. Awalnya mungkin hanya sedikit yang dikalikan ya. Tapi 3 aja sudah tidak praktis ya. Jadi ini perlu lambang baru, yaitu yang disebut dengan eksponen atau pangkat ya. Ini 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 4, ini 3 pangkat 5. Nah, sekarang setelah mengetahui bahwa eksponen adalah suatu tampilan di mana untuk menyingkat bentuk perkalian yang berulang, sekarang definisinya bagaimana? Nah, ini secara umum ya. Kalau tadi kan contoh saja pakai basis 3. Jadi ini kita sebut dengan basis ya. Yang ini kita sebut dengan basis. Yang ini kita sebut dengan pangkat. Sekarang untuk definisinya pakai basis A umum ya. Yaitu A kali A kali A sebanyak N faktor, N kali. Maka dituliskan A pangkat N. Dengan A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif. Karena menunjukkan sekian kali ya. Kemudian tentang eksponen, kita juga tahu sifat-sifatnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, kita biasanya harus menggunakan sifat-sifat eksponen. Ya, yang pertama, misalnya ada perkalian 2 bilangan berpangkat, kalau basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Kemudian kalau ada pembagian, 2 bilangan berpangkat, basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian jika ada perpangkatan dari bentuk berpangkat, bentuk eksponen, maka pangkatnya dikalikan. Kemudian ada perkalian, pangkatnya sama, maka basisnya bisa dikalikan dulu dan hasilnya dipangkatkan. Begitu pula untuk
pembagian dengan pangkat yang sama, maka basisnya dibagi dulu, baru hasilnya dipangkatkan. Yang terakhir ini B tidak boleh 0, yang karena penyebut ya. Nah, kemudian ada ini istilah eksponen atau pangkat tak sebenarnya. Kenapa ada pangkat tak sebenarnya? Nah, ini contohnya, kalau untuk A pangkat 0 sama dengan 1, misalnya kita punya 3 pangkat 0. Nah, ingat tadi waktu kita bahas pangkat ya, kalau 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Jadi ini ada perannya semua. 3 ini yang dikalikan, 2 itu banyaknya berulangan. Nah, sekarang kalau 3 pangkat 0 bagaimana? Kita tidak bisa menulis 3 kali 3 sebanyak 0 kali. Tidak ada 0 kali, itu tidak ada ya. Jadi kita terima saja bahwa kalau pangkat 0, maka didefinisikan hasilnya 1. Ya. Begitu pula kalau A pangkat negatif N. Jadi misalnya 3 pangkat negatif 4. Kita tidak bisa menulis 3 kali 3 sebanyak negatif 4 kali. Tidak ada ya. Jadi seperti kita makan berapa kali? Negatif 4 kali. Tidak ada ya. Jadi ini maka didefinisikan bahwa kalau pangkat negatif harus diubah ke 1 dibagi 3 pangkat 4. Nah, sekarang ini sudah bisa dikerjakan pakai definisi pangkat tadi, yaitu 1 dibagi hasilnya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Ini tinggal menghitung berapa. Begitu pula yang terakhir ini. Kalau ada pangkat pecahan, misalnya 8 pangkat 2 per 3. Nah, ini tidak bisa. 8 kali 8 sebanyak 2 per 3 kali. Tidak ada ya. Jadi ini harus selalu bulat positif, semacam frekuensi ya. Sehingga kita harus ubah ke bentuk ini, yaitu akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Nah, sekarang bisa dihitung. Ya, misalnya akar pangkat 3, 8 pangkat 2 kan 8 kali 8 sebanyak 2 kali, yaitu 64. Kalian hitung sendiri berapa. Ini pangkat tidak sebenarnya. Sekarang kita ke fungsi eksponen. Yang pertama adalah bagaimana membentuk rumus fungsi ya. Jadi kita kenali dulu melalui praktek. Kalian bisa praktek sendiri, ambil sepotong pita dan kemudian bisa dicatat ya. Pita kalian potong menjadi 2 bagian yang sama. Ini kita sebut potongan ke 1. Ini berarti menjadi berapa potong? Tentu menjadi 2 ya. Kemudian masing-masing potongan pita sebanyak 2 itu kalian potong lagi, kita sebut potongan yang kedua, maka menjadi berapa? Menjadi 4 ya. 2 pita dipotong menjadi 4. Kalau 4 pita dipotong masing-masing menjadi 2, potongan ketiga semuanya menjadi 8. Kalau 8 pita masing-masing dipotong menjadi 2, potongan yang keempat itu semuanya menjadi berapa? 16 dipotong lagi menjadi berapa? 32 dipotong 2 lagi menjadi berapa? Nah, tentu menjadi 64. Nah, ini polanya. Kalian mungkin sudah memikirkan bahwa dari bilangan ke bilangan berikut ya, banyaknya potongan ini adalah kali 2 ya. Tetapi kita mau ubah ke bentuk yang bisa dihubungkan ke nilai pertama, karena nanti kita akan menentukan rumus hubungan antara 2 nilai. Kita akan coba ubah menjadi bentuk pangkat ya. Ya, 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita hubungkan 2 nilai itu yang mana? Karena tadi di awal bahwa fungsi itu cirinya ada 2 nilai yang dihubungkan. Ini dan ini ya. Karena ini awalnya ini dan ini sebenarnya, tapi kan kita sudah ubah ke sana. Nah, ini kita wakili saja dengan X. Yang ini hasil fungsi kita wakili dengan Fx. Jadi, hubungannya adalah X ke Fx itu bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau 1 menempati di mana? 2 menempati di mana? Hubungannya ini ternyata setiap nilai X itu menempati tempat pangkat. Ya. Nah, itulah kita bisa menuliskan rumus fungsinya. Nah, X-nya itu nanti berada di pangkat, dan setiap kali berapapun X-nya di baris manapun itu selalu 2 basisnya ya. Berarti ini tetap kita tulis 2, tidak berubah. Jadi X-nya menempati pangkat. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini
contoh untuk membentuk rumus fungsi. Kita lihat polanya. Sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi eksponen dengan rumus yang sederhana dulu ya, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x. Untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Ini adalah fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan real ke bilangan real ya. Nah, langkah pertama kita buat tabel titik bantunya dulu. Ya, yaitu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Untuk rumus fx sama dengan 2 pangkat x, maka pasangannya 0 adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Pasangannya 1 adalah 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Sehingga kita peroleh koordinatnya 0,1, 1,2, 2,4, 3,8, dan 4,16. Nah, titik-titik ini kita gambar ke bidang koordinat. Nah, seperti ini ya. Jadi, di bidang koordinat terlihat titik A, B, C, D, dan E. Untuk grafiknya, kita hubungkan aja kelima titik itu. Nah, ini sudah menggambarkan semua pasangan nilai himpunan bilangan real dari 0 sampai 4. Oke. Kemudian untuk asosiasi, nah, jika pita tadi sekali memotong, kita potong menjadi 3, atau mungkin sekali potong menjadi 4, 5, dan seterusnya, kira-kira bagaimana rumus fungsi eksponennya? Ya. Kemudian, untuk mengenal fungsi eksponensial lebih jauh, tentunya kita perlu mengetahui karakteristiknya atau ciri-cirinya. Ya, kita akan ikuti penjelasannya pada video berikutnya. Kita akhiri dulu ya untuk video pengenalan fungsi eksponensial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.